mengakselerasi transportasi massal di dalam Jabodetabek seperti KRL juga akan jalan. Nah, kemudian untuk mempermudah masyarakat tetap bekerja, khususnya tenaga kesehatan. Jadi saya ulangi, KRL juga tidak akan ditutup, dan cleaning service, rumah sakit dan sebagainya, karena mereka banyak dari hasil temuan kami yang naik KRL Bogor Jakarta itu bekerja dalam bidang-bidang tadi. Larangan mudik ini berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat tanggal 24 April 2020. Ada sanksi-sanksinya, namun bentuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif ditegakkan mulai 7 Mei. Jadi strategi pemerintah adalah strategi yang bertahap. Kalau bahasa keren militernya saya sebut bertahap, bertingkat dan berlanjut. Saya ulangi ya, bertahap, bertingkat dan berlanjut. Jadi kita tidak ujuk-ujuk bikin begini, karena semua harus dipersiapkan secara matang, cermat. Seperti diketahui, pemerintah juga baru saja menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat, khususnya wilayah Jabodetabek, dan sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, seluruh hal yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial juga harus segera berjalan. Nah, atas itulah pemerintah memutuskan untuk melarang mudik pada tahun ini. Jadi, kalau seperti kalau saya boleh umpamakan operasi militer, persiapan logistik dilakukan, persiapan tadi sosialisasi dilakukan, latihan ini semua disiapkan, baru kita sekarang eksekusi. Jadi mulai 24 ini itu akan berlaku larangan mudik. Jadi sekarang walaupun sudah hampir 3 minggu ini kita melakukan PSBB, yaitu tadi pelarangan yang berskala besar. Kami bersama dengan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan, Polri, TNI, dan kementerian lembaga terkait akan segera melakukan langkah-langkah persiapan teknis operasional di lapangan, termasuk memastikan arus logistik. Saya ulangi, termasuk memastikan arus logistik agar jangan sampai terhambat. Dalam hal ini jalan tol tidak akan pernah ditutup, tapi dibatasi hanya untuk kendaraan-kendaraan logistik atau yang berkaitan dengan tadi kesehatan, berkaitan kepada perbankan dan sebagainya. Jadi kita masih membuka itu, karena bagaimanapun rakyat itu atau masyarakat ini juga harus hidup. Saya kira itu penjelasan pemerintah mengenai keputusan pelarangan untuk mudik pada tahun ini. Sekian, terima kasih. Mohon izin Pak Menteri Agama. Ya. Ramadan itu di kampung bersama keluarga, orang tua, saudara-saudara di sana, buka puasa sama-sama, makan sahur sama-sama, sholat tarawih sama-sama. Tapi kalau pada saat itu kan situasinya memang situasi aman. Jadi yang paling utama buat kita ya kita tetap melaksanakan puasa wajib dengan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita. Tapi kita di rumah sajalah, tidak usah mudik. Karena mudik itu selalu kita garis bawahi, memang mudaratnya lebih banyak dalam situasi sekarang ini dibandingkan manfaatnya. Kita mudik membawa, ya tanpa kita sadari, kita mungkin membawa benih-benih virus ke kampung. Sampai di kampung kita juga harus diisolasi. Sampai di sana juga kemudian kalau benih yang kita bawa kemudian bisa menularkan orang tua kita, menularkan ke saudara kita di kampung, ya akhirnya mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Tanpa mengurangi kegairahan kita menyambut Ramadan, ya kita memang sebaiknya sekarang di tempat kita masing-masing saja bersama keluarga inti kita melaksanakan sholat wajib, melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan tadarus dan lain sebagainya di rumah kita masing-masing saja. Saya harapkan ini tidak sedikit pun mengganggu kegembiraan kita dalam menyambut Ramadan kali ini. Kemudian diputuskan pemerintah memang dimulai dilakukan pelarangan awal Ramadan. Kami setuju sekali. Kenapa begitu?
biasanya kita kan sudah awal Ramadan itu sudah mengambil ancang-ancang untuk pulang ke kampung. Kalau kita sudah ngambil ancang-ancang pulang ke kampung, seolah-olah boleh, tiba-tiba pertengahan Ramadan diumumkan tidak boleh, jadi kita sepertinya sia-sia aja perencanaan kita. Jadi kalau awal Ramadan sudah diingatkan dilarang, sehingga kita enggak usah ngambil ancang-ancang lagi pulang ke kampung lah, enggak usah siap-siap, kita siap-siap saja berbuka puasa, makan sahur, sholat tarawih, bertadarus, istiqab kita lakukan dengan kita ganti dengan baca Al-Quran atau zikir di rumah saja begitu ya. Kembali saya Kementerian Agama semua mendukung sekali untuk pelarangan ini dilakukan lebih awal di awal Ramadan, dan kembali mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan kegairahan kita dalam menyambut Ramadan kali ini. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Agama. Mohon izin Pak Menko Perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya teman-teman wartawan media cetak maupun elektronik. Tadi rapat terbatas terkait dengan kebutuhan bahan pangan pokok dapat disampaikan bahwa untuk beras dalam 3 bulan ke depan ini sedang panen raya. Jadi tentu harapannya stok beras menjelang hari Lebaran nanti mencukupi. Demikian pula dengan jagung juga stoknya tercukupi. Kemudian bawang merah juga menjelang panen di berbagai daerah, mulai dari Brebes dan daerah lain, di Agam dan yang lain. Kemudian untuk bawang putih, pemerintah sudah memberikan perizinan untuk masuk barang impor, dan ini akan masuk dalam jumlah yang cukup menjelang Lebaran. Demikian pula dengan cabai merah, cabai rawit, kemudian daging sapi, daging ayam, gula pasir pun akan ada masuk di bulan Mei ke depan. Nah, kalau dari segi harga masih harga tidak mengalami banyak perubahan. Jadi harga beras medium masih sekitar 12.000, premium 12.750. Ini harga di pasar-pasar basah di 34 provinsi. Gula pasir 18.400 dan di pasar retail modern itu sekitar 12.500. Kemudian daging sapi pun mengalami penurunan 117.800, cabai rawit 3.600, cabai merah 31.200, bawang merah 43.750, bawang putih 41.500, minyak goreng curah akibat CPO turun juga ini mengalami penurunan 12.450, minyak goreng kemasan 14.700, daging ayam 28.450, dan telur ayam ras. Nah, tingkat inflasi di Subang terutama ada kenaikan gula sebesar 0,02%, telur ayam 0,03%, dan bawang merah 0,01%. Kemudian kalau Januari, Februari, September, Oktober, nah tentunya dibandingkan dengan yang lain terus memberikan andil inflasi. Secara keseluruhan bahan makanan relatif tersedia, dan tentunya Bapak Presiden meminta agar cadangan beras pemerintah untuk diamankan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Menko Perekonomian. Mohon izin, ada beberapa pertanyaan dari media. Mari kita masih ada beberapa pertanyaan dari media. Di mana Bu Sofi, ada di belakang itu.